Jadi minum air putih Mbak dalam sehari itu berapa ya Mbak? 4 gelas. Kalau boleh saya tahu biasanya Mbak suka mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan nggak? Kurang. Boleh dijelaskan? Setelah Mbak ceritakan tadi mengenai makan, Mbak tuh sering mengkonsumsi teh ya. Selain teh, Mbak tuh sering makan makanan instan, makan makanan yang instan. Lain Mbak, setelah saya dengar dari ceritanya Mbak tadi, Mbak itu sering mengkonsumsi teh dan sering mengkonsumsi makanan yang instan. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Kalau masalah makan instan itu karena saya malas masak, jadi saya sering beli di luar aja. Jadi kalau misalnya makan nasi, Mbak tuh porsinya berapa centong? Karena saya beli di luar biasanya orang penjualnya nasi 1 centong. Jadi kalau satu porsi makan tuh 1 centong aja. Mbak suka makan buah dan sayuran? Ya, Pak. Yang saya konsumsi buah dan sayuran. Baik Mbak, selanjutnya Mbak tuh tinggal bersama orang tua atau ngekos? Saya ngekos. Itulah kenapa saya sering belanja di luar beli makanan aja. Saya malas masak. Banyak aktivitas juga ya Mbak? Iya. Banyak organisasi atau jam kuliah saya itu kan lumayan padat di semester terakhir. Kira-kira Mbak suka olahraga dan apa aja olahraga yang Mbak sukai? Saya jarang olahraga, palingan main badminton, itu pun sekali-sekali. Jadi karena sibuk juga ya Mbak, jadi lupa olahraga gitu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak kuliah itu kelasnya di lantai berapa ya? Saya kebetulan gedungnya itu ada lantai 3 dan sebelah saya itu di lantai 3. Jadi itu alternatif kalau ke lantai 3 tuh ada lift atau enggak? Jalan melalui tangga. Baik Bu, jadi setelah kita bincang-bincangkan, saya pernah menggali data tentang riwayat makan Ibu, pola makannya seperti apa. Nah di sini saya menjelaskan sedikit tentang angka-angka atau data-data dan berkas yang Ibu bawa. Bisa kita lihat bahwa angka antropometri Ibu, yaitu tinggi badan dan berat badan Ibu sudah masuk dalam kategori kurang berat badan atau bisa disebut dengan underweight. Dan biasanya dengan indeks 17,6. Di sini dokter memvonis Mbak tuh kekurangan vitamin A dan kekurangan energi dan protein. Nah, dari data hasil pemeriksaan berdasarkan seperti cerita yang Mbak jelaskan tadi, ada beberapa hal yang kemudian mengarah Mbak tuh kepada diagnosa kekurangan vitamin A dan kekurangan energi protein. Nah, di sini juga ada risiko-risiko yang pertama yaitu aktivitas fisik Mbak yang mengenai olahraga tadi ya Mbak bilang. Habis itu pola makan Mbak juga bahkan Mbak tuh suka makan makanan instan. Dari hasil pemeriksaan hemoglobin Mbak rendah, terus Mbak tuh mengalami diare atau bisa disebut dengan dehidrasi. Ini juga penyebab kekurangan energi dan proteinnya Mbak. Terus ada serum retinol, RBP, kadar zinc-nya juga rendah, mengakibatkan Mbak tuh sulit untuk melihat di saat cahayanya redup atau seperti hari senja. Sehingga penglihatan Mbak juga menurun di saat cahaya di mana gejala tersebut ditandai dengan awalnya kekurangan vitamin A, di mana adaptasi cahaya kita membutuhkan vitamin A. Vitamin A juga berperan dalam membentuk sel darah merah melalui interaksi dengan zat besi. Maka kekurangan vitamin A Mbak juga harus kita lihat bagaimana hemoglobinnya. Jadi tadi hemoglobin Mbak juga rendah, dan itu juga bisa mengakibatkan salah satu kekurangan vitamin A. Dan karena adanya penyakit infeksi ya Mbak, seperti tadi itu diare, karena ada hubungannya antara kekurangan vitamin A dan infeksi.
Dan itu mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Jadi di cerita Mbak tadi saya bisa simpulkan bahwa Mbak ini kekurangan terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi sehingga pola makan Mbak itu kurang baik. Hal ini ditandai dengan konsumsi makanan ibu dan juga dilihat dari aktivitas fisik dan ada juga gejala-gejala yang lainnya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa alternatif solusi yang bisa Mbak pilih untuk memenuhi kekurangan vitamin A serta kekurangan energi dan protein yang menjadi penyebab permasalahan. Jadi di sini bisa dengan cara mengatur pola makan dan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Sebelum Mbak sadari, Mbak juga udah melakukan olahraga seperti Mbak ke kampus tadi ya kan, naik lantai juga, itu udah masuk untuk memenuhi aktivitas fisik Mbak, itu olahraga. Nah, jadi di sini juga mungkin dokternya memberikan resep obat untuk membantu mengatasi gejala Mbak yang Mbak alami. Nah, seperti kekurangan vitamin A itu ada obat-obat tertentu mungkin dari internet bisa Mbak kasih ke. Dan kalau ada gejala-gejala lain menyangkut kekurangan vitamin A, Mbak boleh ke ahli secara makan. Karena itu kekurangan vitamin A itu menyangkut mata. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk makanan yang sumbernya itu vitamin A. Bisa kita lihat di sini Mbak, bahan makanannya di sini yang mengandung vitamin A. Ada makanan yang bersumber dari hewani, yaitu hati, telur ayam, ikan, daging dan lain-lain. Dan di sini juga mengandung vitamin A yaitu buah-buahan dan sayur-sayurannya berwarna hijau. Buah-buahannya itu yang mengandung vitamin A yaitu pepaya, mangga, pisang dan lain-lain. Dan sayurannya itu bayam, tomat, wortel dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pola makan untuk yang pertama tadi kan Mbak sudah menjelaskan kebiasaan Mbak itu makanan saja atau makanan instan dan suka konsumsi minuman ini. Dan juga tadi Mbak minumnya cuma 4 gelas ya Mbak. Tadi Mbak juga menjelaskan Mbak kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi piringku. Sebelumnya Mbak udah tahu apa yang sudah isi piringku dulu. Baik Mbak, di sini makanan yang lebih banyak itu yaitu pokok dan sayur-sayuran. Ibaratnya itu dia seimbang. Jadi kenapa saya tuh mengajarkan ibu untuk makan sayur dan buah-buahan dan asupan itu kita harus diajarkan untuk makan buah dan sayur untuk menambah asupan. Nah, tadi kan saya juga udah baca Mbak sedikit tentang berat badan Mbak yang hasil dari angka pembaca tadi, yaitu indeks massa tubuh kurang berat badan. Nah, itu kendalanya mungkin karena asupan makanan Mbak ya, nafsu makannya. Nafsu makannya itu bisa kita atur untuk meningkatkannya lagi, bisa berupa olahraga, konsumsi suplemen vitamin dari Vesper, dan juga Mbak harus makan sering tapi dalam jumlah porsi yang sedikit. Dan di saat Mbak makan jangan lupa juga untuk sediakan makanan yang Mbak sukai, fungsinya untuk menaikkan berat badan Mbak juga. Nanti kalau Mbak nggak suka makanan yang itu tapi Mbak paksa, nanti kan nggak baik juga buat Mbak sendiri. Dan cara mengatasi diare, Mbak juga kan bilang Mbak tuh diare. Sebabnya itu karena dehidrasi Mbak tuh kurang minum air yang sudah Mbak jelaskan tadi kan. Air yang Mbak minum dalam sehari itu cuma 4 gelas. Biasanya tuh kami menganjurkan minuman yang dianjurkan itu yaitu 2 liter atau bisa disebut dengan 8 gelas. Jadi Mbak bisa minumnya tuh ditambah lagi biar tidak dehidrasi. Dan diare juga disebabkan oleh Mbak suka makan makanan yang pedas dan asin. Seperti yang sudah Mbak jelaskan tadi dengan pola makan Mbak itu makan ayam penyet ya. Kalau bisa kalau makan ayam penyet itu sambalnya itu dikurangi. Kayak tadi Mbak misalnya makan 4 sendok sambal, sekarang tuh dikurangi
pasien itu bisa belajar menggunakan gitu. Jadi semua alternatif solusi yang saya sampaikan kira-kira yang bisa Mbak jalankan dengan tertentu supaya Mbak keberatan, kira-kira yang mana ya? Insya Allah semuanya bisa saya jalankan. Nah, di sini oke, baik ya Mbak, semuanya bisa Mbak, saya di sini. Di sini banyak tulisan. Nah, di sini Mbak sudah berkomitmen ya Mbak supaya untuk mengatasi penularan pada pertemuan ini. Dan nantinya kita akan evaluasi selama 1 bulan untuk melihat bagaimana komitmen yang sudah Mbak jalankan, apakah ada perubahan atau perkembangan nantinya kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada kesulitan bisa Mbak langsung menghubungi saya ya Mbak. Baik Mbak, berkasnya saya sampaikan aja Mbak. Nah, di situ juga ada beberapa catatan yang saya catat tadi Mbak. Mbak, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi kembali sebelum kita mengakhiri sesi konsultasi pada hari ini? Baik, sepertinya tidak ada. Oke Mbak, semoga nanti Mbak bisa menjaga pola makan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada kesulitan atau kebingungan Mbak bisa langsung hubungi saya. Sekian langsung kita pada hari ini. Makanya Mbak, semoga Mbak bisa menjalankan pola makan yang lebih baik lagi. Saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bilang